Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiiu la'allakum turhamun. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala untuk bisa belajar bersama ini. Patut kita syukuri, sebab apa yang telah diberikan kepada kita ini tidak diberikan kepada orang lain, ya. Berapa banyak orang yang pada saat ini longgar mungkin, tapi dia tidak mengambil satu kelonggarannya untuk bagaimana supaya Allah Ta'ala itu ridho dengan apa yang dia lakukan. Ya, alhamdulillah, tinggal kita menata niat, ya, menjaga niat bahwasanya semua apa yang kita lakukan ini adalah mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama nutaimukum liwajhillah la yuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Sungguhnya tiada lain, ya, kami berikan makan kepada kalian hanya mengharapkan wajahnya Allah Ta'ala, tidak mengharapkan dari kalian itu balasan ataupun ucapan terima kasih. Artinya semua yang dilakukan ini hanya karena Allah Ta'ala. Baiklah Bapak sekalian, kita lihat kembali di Kitabul Maram di bab walimah. Terakhir telah saya bacakan sampai di hadis yang ke 909. Sekarang di hadis yang ke 910. Wa Sofiyata binti Syaibata radhiyallahu anha qalat, dan dari Sofiyah binti Syaibah radhiyallahu anha berkata, aulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'i, berwalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian istrinya. Bimuddaini min sya'irin, dengan seukuran 2 mud, ya, dari tepung gandum yang dimaksud. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari. Sesuai dengan bab ini kita bahas tentang walimah, yang ternyata walimah ini Rasul tidak hanya memberikan satu perintah berwujud sabda beliau, tapi beliau juga mempraktekkan juga, ya. Dia lakukan bahwasanya pernah berwalimah di salah satu istrinya. Ketika beliau menikah itu beliau berwalimah, dan walimahannya itu ini tidak disebutkan aulim walau bisatin. Kemudian beliau mensabdakan, berwalimahlah kalian walaupun dengan 1 ekor kambing, tapi ini kenyataannya bukan kambing, ya, bukan kambing, tapi bimudda ini minal sya'ir. Ukurannya ini 2 mud. Kalau 2 mud itu sebagian berpendapat itu adalah setengah sok.
adalah satu sok itu 2,5 kilogram. Ini setengahnya dari tepung. Artinya orang berwalimah itu adalah melihat kondisi keuangan dia atau sekemampuan yang ada pada dirinya, tidak memberatkan, tidak sebagaimana orang-orang sekarang ini ya, yang mengangkat berwalimah tapi membisa-bisakan, memperberat ya, sampai berhutang sana kemari, dan itu pun walimah yang tidak berdasarkan sunnah biasanya ini, karena mengharapkan satu keuntungan dalam satu walimah itu. Dia harapkan balik modal, syukur dia ada keuntungan. Nah kalau sudah pemikirannya seperti itu atau niatannya seperti itu, maka yang diundang pun orang-orang yang sekiranya dia hadir itu memberikan sesuatu pada dirinya ya. Lah padahal hadisnya sudah lewat, sejelek-jelek makanan itu adalah manakala makanan itu diabaikan orang-orang yang fakir, orang yang membutuhkan, kemudian diundanglah orang-orang yang sudah enggan untuk menghadirinya. Urusan makanan sudah enggak, jelek. Bedanya apa, orang-orang yang berwalimah yang mereka itu mengharapkan ridho Allah, sementara ada juga orang itu mengadakan satu walimah tetapi mereka menginginkan keuntungan di dunia ini. Tepung ini maksudnya tepung yang dimasak, diwujudkan seperti roti. Kalau dulu kan tepung kemudian dimasak kayak tepung gandum itu, kemudian dimasak, ya sudah itu saja, tidak ada apa-apanya. Gula pun tidak ada. Maka beliau Rasulullah SAW pernah memakan roti yang terbuat dari gandum yang kasar itu, beliau dengan dikasih cuka biar ada rasanya kecut-kecut itu. Kalau kita apa jadinya ini, manis saja jarang yang mau. Terus kemudian kalau dilihat dari sini ya, yang namanya walimah itu adalah sesuatu yang bukan memperberatkan bagi dirinya. Orang terkosong apa adanya yang bisa dijadikan untuk melakukan satu perintah ini. Walimah sudah perintahkan, diwamut tepung gandum insyaallah. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala Akoma Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim, tinggal baina Khaybar wal Madinati, di antara Khaybar dan Madinah. Salasa layalin 3 malam. Yubna alaihi bisofiyata. Yubna dibangun artinya bina ya. Bina alaihi atasnya Nabi itu dengan Sofiyah, istri baru beliau. Fada'autu, maka aku menyeru, aku mengundang al-muslimina, aku anaknya orang-orang muslim, para muslimin, ila walimatihi, pada walimahnya beliau. Fama, maka tidaklah karena ada fiha, padanya, pada walimah ini tadi, min hubzin, dari roti, walalahmin, dan tidak ada daging. Tidak ada roti, tidak ada daging.
Wa makana fiha, dan tidak ada, karena adalah fiha padanya, pada walimah tadi, illa kecuali an bahwasanya amaro, beliau Nabi itu memerintahkan bila antoi, dengan tikar fabusitot, yang dihamparkan. Al-antoi itu adalah tikar yang dari kulit nih. Tikar dari kulit yang dibeberkan, digelar. Fa'ul kia, maka diberi alaiha, atasnya tikar tadi, amru, apa, kurma kering. Wal akitu, dan akid, ya, jenis apa, susu kering. Ada yang mengatakan dari ibil, itu dan dari gonang, ya, susu kering kambing ataupun unta. Wasamnu, dan minyak samin. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, walafdu Bukhari, dan lafaz ini milik Imam Bukhari. Jadi ini yang disebutkan dengan haisan ini. Ada makanan-makanan di zaman Rasul itu yang namanya itu haisan. Haisan itu adalah kurma, ya, kemudian dicampur dengan susu, kemudian diberi minyak samin, itu dicampur, ya. Itu namanya haisan. Dan sering juga orang-orang membuat satu minuman untuk stamina, ya, kurma yang dihaluskan, kemudian dikasih susu kambing, kemudian kalau yang saya itu cuma diberi minyak zaitun, minyak samin, maknya. Kalau ini minyak samin. Kemudian kalau dilihat dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah di satu perjalanan itu beliau melakukan bina, ya, dengan Sofia. Nah, di tempat di antara Khaybar dan Madinah, ya, yang beliau mendirikan tenda, kemudian disitulah berwalimahan, ya, perjalanan kepulangan beliau walimah. Kemudian walimahnya kalau ini jelas, ya, cuman ya dianggap sederhana juga, ya, tidak sampai menyembelih kambing, juga tidak ada daging pula, kecuali cuman ada minyak samin, kemudian susu, dan ada juga tamar, kurma kering disuguhkan. Intinya orang yang berwalimah itu, undangan untuk walimah itu adalah undangan untuk makan, ya, makan apa adanya yang dikasihkan, maksudnya seperti itu. Dan hal-hal yang semacam ini beliau contohkan ini juga biar tidak memperberatkan. Loh, saya ini walimah seperti ini loh, karena kemampuan seperti ini. Nah, dia merasa orang melakukan satu sunnah itu ringan, ya, ringan. Nah, kecuali kalau memang ada, ya, berbeda.
sesuatu yang bisa diadakan itu sebenarnya bisa, kayak menjamu tamu itu kan agak dimewahkan bisa. Bahkan Rasul bukan hanya itu ya, bahkan pakaian ya, pakaian beliau itu ada pakaian khusus yang untuk dipakai untuk menerima tamu-tamu pembesar, delegasi dari negara lain, pakaian yang bagus, mantap ya. Apalagi yang diberikan kepada orang-orang musafir yang berkepentingan untuk dakwah. Bahkan ada orang dakwah sini berapa hari kan. Aduh sering ya Rasulullah tuh pernah mengirimkan satu kelompok para sahabat untuk berdakwah di satu suku lain ya. Nah, kemudian perbekalannya habis ya. Kemudian orang-orang yang bertempatan itu tidak mau menjamu. Nah, sudah gimana ini ya? Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya berbuat ya, artinya dengan takdirnya ada syekhnya yang di situ, anaknya apa kepala sukunya yang di situ ini tersengat oleh kalajengking atau apa ini. Kemudian dicarikan obat kemana-mana, maka tidak cocok, tidak sembuh. Nah, baru diusulkan itu ada rombongan orang yang di masjid itu, barangkali dia punya di Joko lah itu, tidak suruh untuk merukyah. Akhirnya ya dia bikin perjanjian, udah tak suwe tapi dengan perjanjian beberapa kambing yang dia minta nih. Udah setelah itu perjanjian ya, kemudian dia mengambil air kemudian diludahi dengan membaca surat Al-Fatihah. Beberapa kali sembuh, kambing diberikan, mereka sembelih. Sebagian para sahabat tidak mau makan. Wah, saya kok ragu ya, jangan ini termasuk orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah malah tertawa, kok ngerti sampean? Surat Al-Fatihah itu untuk menjamping. Apa masih ada kambingnya? Dagingnya masih ada? Artinya Rasul menanyakan, artinya halal, tidak apa-apa. Tidak termasuk orang-orang yang menjual ayat itu. Yang dimaksudnya adalah orang-orang yang mempermainkan hukum. Ini halal apa haram? Udah haram dia katakan halal kemudian dibayar. Itu lalu bab yang lain ya, masalah yang lain. Nah, harus kembali ke hadis ini. Ini tentang walimah ya, mantu. Orang isinya bersenang-senang. Dan namanya walimah tidak ada acara lain kecuali walimah. Maka sebagian saudara kita ini walimah kok nganggo pengajian dan tidak munah katanya. Walimah kok pakai ini dan itu katanya. Ya, dan sebagian lain juga diambil daripada manfaat dan menurutnya. Mungkin kumpul-kumpul tok terus kurang-kurang ngalor itu ya sudahlah, berkesempatan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala, mengumpul, diajak untuk berbuat satu kebaikan yang ini mengambil daripada hadis yang sifatnya umum. Itu pun ya terbantah namanya. Nah, maka jangan dikait-kaitkan dengan walimah gitu, monggo misalnya, tergantung niatnya bagaimana. Kalau misalnya satu kebaikan saya kira ya tidak sampai saklek seperti itu ya. Kan ada juga hadis itu tentang sholat gerhana itu, itu masa jaga cuma sorofah itu kan ada hadisnya terputus itu. Nah, sholat itu mengatakan sholat kemudian dia sujud kemudian bubaran. Ada juga yang mengatakan seperti itu dulu. Karena dia sujud imamnya melayu, makmumnya hilang. Ya. Wah bisa muni ya. Sungai bukan dulu lagi kali ini. Itu akan dilengkapi dengan hadis-hadis yang lainnya. Kalau kita pelajaran hadis satu ya bubrah ini. Makanya saya lebih cocok dan lebih setuju kalau orang belajar itu telaten. Nama satu kitab itu ya urut. Orang dijikui yang berkenaan dengan apa yang dia sampaikan, nyomot sini, nyomot sini, nyomot situ. Akhirnya banyak yang tertinggal di sini.
Berbeda dengan hadis ini dibaca dengan urut gitu ya. Nanti akan terbaca semuanya, dan insya Allah satu bab ini dibaca bolak-balik, baru dia akan memahami, oh hadis ini begini, oh begini, penyempurnaan seperti itu. Jazakumullah khairan. Al-Quran juga begitu, belajar ini dari Al-Fatihah terus itu yang selesai sampai bina, selesai diulangi lagi, karena ilmu Allah Ta'ala itu tidak akan habis ini. Berapapun Al-Quran itu, siapapun yang menerangkan, siapa yang menafsirkan, pasti semuanya ilmu itu akan muncul terus, akan muncul terus. Itulah ilmu Allah. Hadis juga begitu, diulang-ulang. Keterangan apalagi soal hadis ini, karena akan timbul permasalahan baru sehingga muncullah fikih-fikih baru, perlu pembahasan yang baru juga, termasuk walimah ini. Tidak dikenal walimah orang-orang sekarang itu di zaman dahulu dengan adanya tabuh gamelan, apalagi pakai tanggapan yang Masya Allah tidak mendidik. Terus dianggap ini saya melakukan sunnah lah. Walimahnya benar, cuman ini dan itunya itu tadi. Mengundangnya juga benar, mengundangnya juga benar. Hadis yang ke-912, wa an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, idza ijtama, apabila berkumpul, da'iyani, dua undangan, fa'ajib, maka wajib untuk mendatangi akrobahuma, yang lebih dekat dari keduanya, baban akan pintunya. Fa'in sabako, maka jika mendahului ahaduhuma, salah satu dari keduanya undangan tadi, fa'ajibi, maka wajib mendatangi alladhi, orang yang sabako, yang duluan mengundangnya. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud, wa sanaduhu dhaifun, dan sanadnya ini dianggap sanad yang dhaif, lemah. Apabila terkumpul orangnya satu tapi dapat undangan dua, maka bagaimana? Dua-duanya adalah undangan walimah, baik semuanya gitu. Maka yang dia datang itu harus yang lebih dekat dari pintu dia, pintu utama, tetangga terdekat dulu. Jangan sampai melewati tembuti Pak, tembuti Mas, undangan teng mriko, kan tersinggung. Loh, kula lagi ngundang jenengan to. Nah, ya. Tetapi jika yang mengundang itu duluan, dua orang tapi duluan sana, maka diutamakan yang lebih dahulu. Yang satu undangnya jam 6 pagi gitu ya. Lo jam 6 pagi ya datang undang. Terus jam 10 pagi juga ada undangan di anak-anak. Jangan sampaikan aja. Ya, kalau mau pun itu undangan nanti jangan disanggupi semua. Mungkin insya Allah lah, tapi insya Allah satu orang. Insya Allah. Dan kalau acara seperti ini tidak bisa diwakilkan. Ini wakil kula mungkin anak kula. Nah, ini undangan ini adalah salah satu menjalankan sunnah. Nah, diwakil kerja bakti ya itu bisa. Kalau kita amal soleh pun tidak bisa wakil kok. Kula mboten saged hadir, nanti anak saya, pahalanya anakmu. Atau kalau terpaksanya itu harus mendatangi yang jauh karena mungkin ada hubungan kerabat, maka harus pamit sama yang dekat tadi. Wah, ya ngapunten kula wau mengiyakan ya undangan jenengan ya. Ternyata niki kerabat kula sing teng mriku niku nggak ada gawe. Kula kedah
Mereka ini ngempalin derek-derek niku kula mengke izin nggih mboten saged lah. Begitu juga undangan niku nggih. Lho niki undangan yang setunggal apa wong sak omah? Yang setunggal jenengan mawon. Kok ndelala bawa teman harus izin. Pak kula mboten rencang. Mboten rencang. Oh ya, enggak apa-apa. Jangan sampai tidak diundang dalam waliman datang. Ora diundang teko oleh. Dia datang harus minta izin. Nah, semua mboten diparingi napa-napa nggih mboten keliru nih. Wah, motor banget lah sampe diundang. Kebetulan pesene pas lah. Oh. Terkecuali kalau memang keumuman yang ada itu kalau datang itu tidak mengapa, biasanya dukai. Tapi untuk menjalankan satu kebaikan harus izin. Aku belum betul rencang. Bisa betul jadi tolak. Lah wong sopire mau ten mergi mesti kirim insyaallah. Gimana yang meskipun hadis ini dhaif ya, sebagian berpendapat bisa diamalkan karena kesesuaian dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi undangan itu kelihatannya sepele tapi penting. Dan kita mengucapkan beberapa banyak undangan ya. Berbeda dengan datangnya undangan ulang nih loh nggih, teko dengan bukan dia ngomong undangan sopo jenenge itu pun kadang-kadang cari catatan gini Pak RT atau Pak RT. Kok jenenge sopo sak bisa ngerti kabeh. Ya undangan itu berbeda. Undangan itu. Lah iki ajeng namanya undang terus pakai undangan kalau ulam niku terus paring makman di makmah buat di makmah. Dan mungkin yang betul hadir betul apa-apa lah. Niku diparing iki. Dibuat di makmah lagi tambah nemen menyia-nyiakan makanan yang pada dasarnya halal. Kemudian biasanya nganggo daging. Maka pernah saya sampaikan mestinya orang-orang muslimin ini banyak undangan itu mestinya tambah ngirit mboten maem teng dalem diri. Oh maaf kono sampun. Ya, tapi ternyata malah boros malah boros. Bedanya mboten nyunahi ngoten malah susah. Masya Allah. Diparani sederek ini kok ketemu undangan itu malah susah. Karena memang ikut usaha sendiri juga terbawa ngoten niku. Masya Allah bener banget. Ini diterima. Pemberiannya sebetulnya tidak masalah, dia bawa banyak-banyaknya tidak masalah sebetulnya ya, tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak ada satu keikhlasan, nah ini berbeda lagi misalnya ya. Apalagi namanya nyumbang terus utang, nah ini kan sudah menyalahi nyumbang utang ya, ini orang buta nyumbang utang berarti untuk sum'ah yang punya gawe itu sudah menampakkan diri saya itu orang berwibawa. Tuh kamu saya 4.000 misalkan 2.000 terus digawe itu sampai ngelenger ke tonggo ini bangga digawe 4 kilo tonggo kulo sampai masuk angin kabeh niku kamu ini ke atas ini bangga lah tonggo ini sampai lenger kabeh bangga. Masya Allah menunjukkan bahwasanya tamunya guyone mawon berarti jenengan nek seto nggih sing layak kathah nulik lak mawon. Wah, masyaallah. Singgung mungkin nggih. Asal bulune kathah. Subhanallah. Bab yang seperti itu. Makanya kalau juga bahkan di daerah lain ya di kadang-kadang ya, di tempat beda agama karena ada saudara sudah terpaksanya ya nyumbang beda agama. Hadis selanjutnya 913 wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu tidaklah aku makan muttaqian keadaan bersandar. Rawahul Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari. Konon
para dokter pernah menilai ini orang yang makan dengan merayakan ini ya, itu menjadikan berat dalam pencernaannya dan melar, tidak kenyang-kenyang. Rasul kan dirinya kan tegak, memang sedikit makan, dan itu pun kalau tidak lapar betul Rasul tidak makan, belum makan kecuali dia sudah lapar dan memberhentikan makan sebelum dia kenyang. Jangan bisa kan nyaruh gelegein dari kampung, pemain lawe cocok warken lawan gelegein dan ya Rasul, karena memang orang kebanyakan makan itu biasanya ngantuk. Nah poso ngoten niku nggih tadarusane ngeten-ngeten pun lha pripun wong nembe mawon dahar nggih buka niku. Terus mengke tadarusan pun kiriman melih nggih pun repot mboten timaem pripun, timaem ya wis parek tenan nah. Ya Allah. Nanti pun buka bersama waktu itu lah keadaan pun benten lebih seger, keadaan pun lebih kaya dengan buka bersama. Meskipun mungkin lauknya juga sederhana, tapi karena kumpul, wah enak, semangat. Saya sendiri ingat dan pokoknya poso itu, saya kan tempelkan jadwal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu. Dan jadwal biar mereka menulis sendiri, baik rombongan ataupun sendiri. Rombongan yang menamakan diri, yang jenenge konco lawas, yang jenenge konco dapur sembarang kali rombongan. Ya. Mumpung Ramadan ini kan sebentar lagi. Pun buatannya 2 bulan tuh puasa melih. Pun sebulan lebih. Rasulullah tidak pernah makan dengan bersandar. Itu lebih. Itulah bapak-bapak ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan makan ataupun makan dalam acara walimah. Meskipun dalam pembahasan ini adalah yang kita baca tadi adalah walimah pengantin. Karena ada walimah yang lain, ada walimah akikoh juga. Nah, mungkin ini apa yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali yang akan datang kalau Allah Ta'ala memberikan satu kesempatan buat kita. Ma'afuru qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum